Ternyata ulama 4 madhab melarang bentuk tabaruk yang seperti ini di kuburan, ngalap berkahnya ini salah. Bentuk-bentuknya apa saja? Di antaranya ada mengusap-ngusap, memeluk, menempelkan tubuh, mencium. Ini semua dikategorikan oleh para ulama 4 madhab yang saya sebutkan dalam video panjang ini, dikategorikan semuanya adalah bid'ah, penyimpangan. Bahkan ada yang bentuk versi haramnya, yaitu seperti membungkuk, sujud, menyembelih untuk kuburan, nazar, meminta-minta atau berdoa kepada orang yang sudah mati, bukan minta kepada Allah. Nah, ini didapati di dalam nukilan kitab-kitab ulama 4 madhab. Saya jelaskan dengan lengkap beserta screenshot-screenshotnya. Yang tertarik ketik kata link di kolom komentar, dikirim otomatis. Tambah lagi ada nukilan ijma, kesepakatan ulama tentang perkara ini adalah dilarang baik antara makruh atau haram. Dan makna makruhnya itu nanti saya jelaskan di video panjangnya ya. Karena ada makruh yang bisa berdosa, apalagi kalau sampai menjadi perantara menuju kesyirikan. Nah, siapa yang menukil ijma? Ada Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Mar'i Al-Karmi, dan juga fatwa ulama Madinah dari 4 madhab. Sebab ini bisa menjadi pintu menuju kesyirikan di masa jahiliyah dulu. Referensinya bisa dilihat di surat Nuh ayat 23 dan ucapan Abu Bakar At-Turtushi, ulama Malikiyah yang wafat tahun 520 Hijriah, dengan tegas bahwa bentuk-bentuk ngalap berkah seperti ini bisa membuat orang terjerumus dalam syirik. Ditambah lagi, ini menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini diucapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan masih banyak lagi. Nih, teman-teman bisa lihat video ini. Orang-orang Yahudi memuja kuburan sampai seperti ini. Dan ini versinya orang Nasrani. Dan yang ini versi orang Syiah. Dan ini versi yang di Indonesia. Tapi sulit untuk ditegur karena di balik situ ada bisnis besar. Mau video lengkap nukilan para ulama 4 madhab dalam masalah tabarruk yang dilarang ini? Ketik kata link di komentar supaya dapat link video ini. Qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran. Fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain, halaman 100, wa ji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama tab'udu anni hatta tuqda. Kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dorihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imamina Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Halim Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan, dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robi'ah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong itu. Itu Robi'ah sabda sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah, saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanatnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga nggak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Maka saran saya kepada alumni Kerapyak, santri-santri Kerapyak, karena saya hanya berani ngomong sama santri Kerapyak, sama mas saya hanya ada berani kalah sepuh. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukaan. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan begini, ya Hajar Aswad,
Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni Rasulullah qabbaltuki. Rasulullah qabbaltuka ma qabbaltuka. Sebagian riwayatnya pakai mudzakkar, ada yang pakai mana. Terserah lah itu lafaz-lafaz gitu memang kadang domirnya mudzakkar, kadang domirnya apa? Mana kayak lafaz-lafaz hajar. Isinya kalau di Alfiyah itu majaziyut ta'nis. Saya tahu kamu itu hanya batu. Ya namanya batu ya la tadurru wa la tanfa. Enggak ada gunanya, enggak ada madharatnya. Cuma saya melihat Nabi mencium kamu, maka saya anut-anutan nyium kamu. Tapi bukan berarti saya yakin kamu ada manfaatnya. Sayyidina Umar begini tentu benar. Ngendikan gini tentu benar. Karena dia itu menangi. Ketika Nabi mencium Hajar Aswad itu dikomen, dibully oleh kafir-kafir. Unzuru ila Muhammad. Nah anak-anak budal Hajar. Wawa ya budal Hajar. Masyur. Delok Muhammad. Kene sing nyembah watu ngusap-ngusap watu ra oleh. Ngusap-ngusap. Sayyidina Umar kecil trauma. Ternyata ngusap watu dibully wong kafir. Malah ada dene nak ngusap mesti dibully, ngomong dene. Jadi ora donga tapi komen. Ini cerita ilmiah kira asal bonati. Kok kan rangnone keliru malah repot. Gue pidato yo. Tapi kan rangnone keliru tak jawab pemurah aku. Aku sih bener. Ketika Sayyidina Umar ngendikan gitu, Tibaro lama sekali dia kalau ngomong seperti itu. Lama-lama beliau itu ditegur juga sama Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin la taqulu hakada. Kamu jangan komentar gitu terus. Fa inna hajarul aswad yamilu wa fi ardi. Faman sofahahu maka annama sofahahu. Kamu jangan ngomong terus, ngomong begitu terus. Dia hajar aswad yamilu wa fi ardi. Wong sing tahu istilah menyeker Hajar Aswad itu udah karo biat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu ya sudah, akhirnya banding. Nah kira-kira kultusnya berlebihan nganggo madzhab Sayyidina Umar, nanti tau rodok mandi ya nganggo madzhab Sayyidina. Ya sudah seperti itu. Dulu itu biasa gitu. Lagi gak wong alim debat terus nang-nangan di alamate wali itu mesti direspon alam. Jadi ono kowe ngaji, manuk cendet manggung, terus iki rapati wali. Kok manuk wae ra sopan apa? Ngaji kok mudah. Wae maju muni terus iku berarti ya rapati sopan. Mulane Nabi Dawud, gak sampean ngerti ben waras koyo kula, mesti tak waras. Nabi Dawud nek maca tasbih iku gunung mbek manuk melok. Mergo alamate wali iku direspon apa? Alam. Ya terutama Nabi, ini cerita wali ya, apalagi Nabi ya tentu. Jadi misalnya kowe wali tenan, melaku kewan-kewan sing berisik mesti rubah. Kok kepengen itu alam. Mulane cara wong alim alamah kados sing aran tiba. Nabi disekseni kenabiane oleh Umar Abu Bakar urung cukup udono wadzabu wal ghazalah yasyadani lakadir risalah. Mulane kula niku pengagum tiba. Termasuk Sohibus Simdid Duror Habib Ali itu minduk napa tiba. Mau tiba nak muji kanjeng Nabi itu nak kira paham ya ora. Iku nak muji ma ra'ainal Isa hanat bisura illah ilaihi. Dadi ana unta utawa ana sapi cara Jawa kok dipekerjakan gak wajar. Iku ya matur kanjeng Nabi. Kula niki sapi didamel pangeran ora dienggo gini-gini matur. Lan alamate wali ku mesti iso ngomong mbek kewan. Maksudnya wiling-wilingan, nak wali itu ditopang alam. Dan kulan ku rada kecewa zaman ora wali-wali iki piye. Maksudnya kecewa. Keper wes kan mestinya kan wali maksudnya. Iya kan fakir kan mahbubun Nabi, wa yuhibbul fuqara. Wa man kana mahbuban Nabi kudune kan wali. Wa yuhibbul fuqara. Saiki berarti fal fuqara mahbubun intan Nabi. Wa man kana mahbuban dan Nabi mesti mahbuban inta Allah. Normale. Lah yang fakir ora wali. Lah aku tetep niteni Kang karena alam pasti ngrespon. Mulane wong nak maca tiba terus alim, tak baleni alim. Itu mesti paham. Wadzabu wal ghazala yasyadani lakadir risalah. Kok alam itu ora iso direka biasa. Sampai seperti itu. Nah, tapi nek macam tiba ora paham. Kewandok roh nak nabi terus jangan roh piye malah eskal. Jangan roh piye. Padahal gak diakal. Serah akal kok kuwe. Wong karuan kewan makhluk pengiran itu terserah. Jadi kena maca Quran kados kula wa tayra mahsyurah kullullahu awwal.
Inna sakharna ma'ahul jibala yusabbihna bil asyi wal isyraq wat tayra mahsyurah kullallahu. Karena enggak bisa, alam enggak ngerespon itu enggak bisa. Mulane karena ini disepakati mulai Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, Sayyidah Khadijah definisinya ya alam. Ketika Maisarah cerita tudilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Jadi Nabi ora oleh mikir. Jadi Nabi misalnya pengen Nabi kan mikir sing rindang, Nabi ora oleh mikir, ben nunggu ning kanan ya ning kanan. Engko alame sing respon. Jadi misalnya srengenge kok kulon, terus Nabi nunggu kadang ning kulon. Menjen Nabi ku umi ku ora pati mikir. Jadi wong arep srengenge kok kulon, Nabi nunggu ning kulon. Mestinya kan kena srengenge. Lha iku pohone sing ngubah posisi. Akhirnya dahan-dahane ning posisi kulon. Mulane ora ibu kira ngerti. Lho wong lugune ngono kok alame sing ribet. Nah kowe kan gak, kowe sing ribet. Kowe ngene kene ayo kan ngono. Kowe wis ora bakal wali. Bakal wali. Oh nomor tamu kok milih nggon pos bodo iso rokokan. Kowe wis ora wali, yakin ora wali. Wali ora ngono, pokoke kaya harus pokoke umi apa? Umi. Jadi Nabi ku karuan wit lho. Wong srengenge kok kulon, misalnya Nabi ku nara akhir kulon, kan malah nantang panas loh. Tapi dahane sing ngrespon. Mulane jare Rohibo ini Nabi ndak ada tahta dzilli hadis syajarah memperlakukan itu kecuali apa? Nabi. Srengenge yo ngono, kabeh ku ngrespon. Mulane bareng Nabi Yusa bin Nun masyhur kan. Dekne tersiksa perkara ate salat asar perang Rumbar, masyhur Yusa bin Nun. Iya, seringnya masurup, dia ini perangnya Rumbar, padahal kurang sholat asar. Kira usah protes, tapi asaran kok sih di rumah kecangkeman ini jadi saus-sangun guys. Akhirnya ya santai deh. Ya Samsu anti makmurah wa ana makmur. Masyhur. Anti makmurah wa ana makmur. Itu macam-macam surup saya. Yang bener. Ya akhirnya seringnya yo santai. Jadi aku ditanya, saya nggak diri wali itu orang gampang. Takok alam, mesti alam tuh berespon. Mulane wong alamate wali, mesti direspon. Saya tadi sudah bilang bahwa beliau sering muji Ibnu Taimiyah dalam banyak hal. Tapi dalam banyak hal juga beliau mengkritik Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Kemudian Ibnu Taimiyah tidak mentasrekkan, tidak mensunatkan ziarah kubur Rasulullah SAW. Beliau mengkritik. Dan cara mengkritik adalah ngendikan ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi fi nakhiyatin. Itu adalah orang-orang yang ingin membuat batas antara Nabi dan umatnya. Saya termasuk terinspirasi makalah Bali ini adalah bagaimana Anda mengkafirkan orang Islam berdasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Wan nabiyyu akhrasun nas, orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat. Kemudian Anda dengan hadisnya Nabi mentafrik bainahu wa baina ummati berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Lu cek mentalani. Makanya saya itu nggak pernah keras di bab ini. Misalnya nyuruh saya ada santri sarang yang nakal. Itu saya tidak berani komentar karena saya tahu Mbah Mun itu sangat mencintai santrinya meskipun yang nakal. Saya melihat sendiri, bukan jari ada santri yang cara pelaturan pondok itu diboyong karena nakal. Itu Mbah Mun ngendikan begini, ya cung yo ke diboyong itu cara aturan pondok. Nah aturannya pangeran, ngger kowe tobat dadi wong apik, ya dadi wong saleh. Ya kowe kudu tetep sering rene, kowe tetep santri kudu donya akhirat. Soal pondok ya ben ana aturan, ben menjen kowe nakal nemen ya diboyong, tapi kowe tetep wong apik. Jadi karena kita tidak mungkin mentafrik bainahu wa baina talamidhi. Kita tidak mungkin mentafrik baina nabi wa baina ummati karena nabi adalah apa? Asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Sampai saking sayangnya nabi itu ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Lho koyo apa baiknya nabi? Ora melok nakal, ora melok maksiat, tapi melok nanggung swargane. Iku waktu gali sampean wis kowe utang gak apa-apa, bangkrut gak apa-apa, sing nyaur bapak. Gua sampean ngono top tenan. Anaknya yang ngawur tenan maksudnya itu, tapi top tenan. Lah nabi ku umate sing dosa iku umate, nabi sing nyuwun sewu, cara Jawane sing kangelan nyafaati. Karena nabi gak boleh dipisahkan dengan umatnya. Makanya kata Bali Maksum, ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainan nabi wa baina ummati. Itu mereka adalah orang yang ingin memisahkan nabi dengan umatnya.
Masa kita ngafirkan umatnya Nabi berdasar dawai Nabi? Itu kan sama, saya benci santri Anwar berdasar dawai Mbah Mun, padahal orang tahu semua begitu sayangnya Mbah Mun terhadap santrinya. Sama juga kamu benci santrinya Bali Maksum berdasar dawai Bali, padahal beliau sangat mencintai santrinya. Nah, kultur-kultur seperti ini tidak boleh hilang. Kita punya sanad, punya guru, punya keluarga yang sama. Jadi cara berpikir Mbah Ali ini menginspirasi saya. Kita tidak boleh mengkafirkan umatnya Nabi berdasar dawai Nabi. Karena apa? Itu yang tidak diinginkan Nabi. Nabi itu inginnya yang di luar itu masuk, bukan yang sudah di dalam dikeluarkan. Itu kata beliau, ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainan nabiyyi wa baina ummati. Orang-orang yang tidak mentasrek ziarah pada Nabi adalah orang-orang yang ingin memisahkan Nabi dengan. Dan begitu kias berikutnya, orang-orang yang sidik-sidik muni ini kafir, ini sudah enggak benar, ini la yurja khairuhu, itu orang-orang yang memisahkan. Dan lucunya berdasar dawai Nabi. Makanya semua kalau sampai ngaji Mizan Kubro, ini kitab yang sering dikutip Bali Maksum, ketika Nabi ngintikan laisa minna man ghasyana, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah, laisa minna min tilkal khoslah. Semua ulama mentafsir laisa minna fi tilkal khoslah, bahwa dalam hal itu Islam tidak bertanggung jawab. Masa menipu berdasar dibolehkan Islam, kan tidak mungkin. Semua perilaku yang salah disebut Nabi laisa minna fi tilkal khoslah, bukan laisa minna fayakunu huwa kafirun. Tidak ada satu ulama yang mengatakan laisa minna berarti orang ini kalau menipu sudah kafir. Ketika dosa ya sak dunya kafir kabeh. Siapa enggak pernah menipu? Sekedar pernah. Siapa enggak sering menipu bahkan? Hobi kadang ya rezekinya dari nipu. Nah itu kalau betul maknanya laisa minna terus kafir, semua orang di dunia kafir. Karena siapa sih yang selain Nabi yang enggak, selain Nabi kan enggak mungkin apa? Maksum. Belum lagi menurut teori usul fikih